Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari tim UNESA. Berdasarkan artikel kami memandang dari sudut pandang kontra. Like sampir, rabbit, dan medium, hukum selalu memberikan obat. Maka semestinya hukum juga hadir sebagai obat dalam segala problematika Bawaslu. Dalam pasal 1 ayat 17 UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, telah jelas dan tegas bahwa Bawaslu merupakan lembaga pengawas penyelenggaraan pemilu dengan tugas, kewenangan, serta kewajiban secara ekspresi verbis. Kewenangan Bawaslu wajib dipandang dari segi hukum karena memiliki kekuatan hukum yang tertuang pada pasal 95 dan pasal 89 ayat 2 UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Hukum progresif menurut Sajib Toraharjo sejatinya berorientasi pada upaya untuk mendobrak serta membongkar norma serta praktik hukum yang ada. Sejalan dengan pandangan law is infinity scam but a social movement scam yang menegaskan bahwa hukum bukanlah skema yang mutlak dalam hukum positif yang bersifat tertulis, melainkan koherensi antara ide, kultur, serta cita-cita di masyarakat. Maka mengenai kewenangan Bawaslu perlu adanya perluasan pada hukum progresif. Hal ini diaminkan juga pada ada jumlah propisit non-rapisit yang berarti hukum melihat ke depan bukan ke belakang. Dewan juri yang terhormat, saya akan menyambung argumentasi yang telah disampaikan tadi. Ignoransi juris and exercise bahwa ketidaktahuan akan hukum tidak dapat dimaafkan. Ditinjau pada pasal 22 ayat 1 UUD 45 dan Perbawaslu nomor 3 tahun 2017 tentang tata cara pembentukan Bawaslu menunjukkan bahwa pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara luber judil. Bawaslu memiliki wewenang untuk menangani pemilu sejalan dengan pasal 1 ayat 17 tahun UUD nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Namun pada fakta empirisnya, Bawaslu saat ini mengalami perluasan wewenang Quaedam Nationalis Ordinatio ad bonum commune ab eo cultura communatis habet promulgata jika hukum merupakan pemetaan pikiran demi kebaikan bersama yang diundangkan untuk kepentingan masyarakat. Maka perluasan wewenang Bawaslu bertujuan untuk menciptakan hukum yang progresif agar hukum mengalir demi kepentingan masyarakat dan menyesuaikan zaman. Kemudian ditinjau pada SK nomor 2 garing Bawaslu garing 12 garing 2017 mengatakan bahwa Bawaslu memiliki 5 tugas pokok, salah satunya wewenang untuk menangani pelanggaran pemilu pasca penetapan hasil, dan ditetapkan pula pada UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu yang mengaitkan kewenangan Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa proses pemilu sejalan dengan pasal 466 UU nomor 7 tahun 2017. Kita lihat pada contoh kasus pelanggaran pemilihan kepala daerah tahun 2020 di Kalimantan Utara. Kemudian kita lihat pada tahun 2020 terdapat 43 kasus yang telah ditangani Bawaslu di Kota Semarang. Fakta ini menunjukkan bahwa adanya urgensi dari perluasan wewenang Bawaslu sehingga kewenangan Bawaslu bukan hanya mengawasi namun juga menangani sengketa pemilu. Melihat terdapat banyak kasus sengketa pemilu karena spirit hukum berprogresif, berupaya mendudukan hukum supaya memiliki nilai kemanfaatan bagi masyarakat. Adanya peran Bawaslu dalam memutuskan PSPP adalah sebagai kuasi pengadilan yang tentu saja berbeda dengan kewenangan MK. Berdasarkan pasal 24C ayat 1 UUD 45, putusan MK berhak memutuskan perkara terkait hasil pemilu, sedangkan Bawaslu memiliki wewenang dalam menangani proses penyelenggaraan serta sengketa pemilu, sehingga sudah hematnya Bawaslu berkoalisi dengan MK untuk menciptakan pemilu yang bersih dan tertib di Indonesia. Para dewan juri yang kami hormati, hukum progresif menilai masalah tersebut dari 3 aspek. Yang pertama, hukum sebagai skema yang terus berlangsung sehingga tidak terbelenggu oleh kepastian hukum sebagai identitas hukum positif. Manusia ada bukan untuk hukum, melainkan hukum seyogyanya hadir untuk melayani kebutuhan manusia. Yang kedua, hukum progresif berorientasi pada nilai dan pemulihan martabat manusia. Dan yang ketiga, hukum harus bersifat interdisipliner dan multidisipliner sehingga harus disesuaikan seiring dengan berkembangnya zaman. Berdasarkan 3 aspek yang telah saya jelaskan tadi, pembatasan kewenangan Bawaslu merupakan langkah regresif serta berpotensi untuk menyesatkan para pencari keadilan dalam mengupayakan terwujudnya keadilan pemilu. Solusi yang dapat kami tawarkan jika menekankan pada aspek hukum yang terus berlangsung yaitu perluasan kewenangan Bawaslu dimungkinkan dengan turut andil dalam merevisi UU Pemilu. Lalu berorientasi pada nilai dan pemulihan martabat manusia, pembatasan kewenangan Bawaslu justru membuat martabat pengawasan pemilu menjadi tercederai dikarenakan terdapat keterbatasan kewenangan aparat penegak hukum dalam menangani sengketa proses pasca penetapan hasil suara. Maka diperlukan perluasan kewenangan untuk menjalankan pengadilan khusus pemilu sementara sampai pengadilan khusus pemilu terbentuk. Maka dari itu, contoh-contoh kasus yang telah disebutkan oleh rekan saya tidak akan terjadi lagi di kemudian hari apabila Bawaslu memiliki kontrol wewenang yang lebih kompleks lagi. Terakhir, perluasan kewenangan Bawaslu juga diharapkan supaya hukum dapat berkolaborasi dengan bidang ilmu lainnya sehingga aspek kemajuan iptek menjadi fokus penegakan hukum pemilu yang berbasis scientific evidence. Sesuai adagium hukum id perfectum est quod ex omnibus suis partibus constant, sesuatu dinyatakan sempurna apabila setiap bagiannya sudah lengkap. Begitu pula dengan Bawaslu akan semakin lengkap dan tersempurnai apabila kewenangannya diperluas kembali. Berdasarkan argumentasi yang telah kami bangun dan kami utarakan Dewan Juri sekalian, kami menyimpulkan bahwa dalam perspektif hukum progresif, pembatasan kewenangan Bawaslu pasca penetapan hasil suara nasional berpotensi untuk mencederai aspek keadilan karena belum terbentuknya pengadilan khusus pemilu sebagaimana amanat yang diputuskan oleh MK.
serta bertentangan dengan esensi hukum progresif yang mengedepankan martabat manusia dan martabat pemilu sebagai hal terpenting dalam pengawasan pemilu oleh Bawaslu. Oleh karena itu, kami menolak mosi ini secara tegas.